Evika. Di tamu kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih dari Pusat Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, mereka ini merupakan support system utama buat mahasiswa yang mau berkembang dan berprestasi di bidang non-akademik. Langsung aja tanpa lama-lama kita sambut Mas Afan selaku ketua dari Puspresma Atletik. Selamat siang Mas Afan. Siang. Gimana nih kabarnya Mas hari ini? Seperti biasa, kabarnya pastinya baik-baik aja. Soalnya kalau nggak di sini saya berarti otomatis nggak baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih, boleh dong sebelumnya mungkin Masnya perkenalan nama, terus jabat apa dan dari jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Afan Priyo Erilianto, biasanya dipanggil Afan, Apan juga bisa. Saya sekarang kebetulan menjabat sebagai ketua dari UKM Atletik UM. Dan saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, kemudian jurusannya adalah Physical Education atau PJKR ya. Oke. Terus boleh nggak sih Mas nyeritain sedikit nih tentang Puspresma biar teman-teman yang dengerin tuh makin paham sebenarnya Puspresma Atletik itu ngapain aja sih? Untuk kegiatan Puspresma Atletik sendiri itu adalah yang utama adalah latihan rutin. Latihan rutin dilaksanakan di hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. Nah, untuk Selasa ini sore karena apa? Karena pastinya teman-teman ini kalau pagi banyak mayoritas itu maksudnya pagi. Jadi kalau mau latihan dulu nanti nggak cukup waktunya. Selasa sama Kamis itu sore. Kalau untuk Sabtu pagi otomatis kan teman-teman udah libur semua. Jadi latihannya dialokasikan di pagi. Gitu. Oke, kalau boleh tahu tahun ini tuh ada kegiatan apa sih Mas yang udah jalan? Mungkin ada event atau program yang bisa dibocorin ke kita nih? Sebenarnya kalau di UKM Atletik itu nggak muluk-muluk ya. Intinya latihan. Intinya latihan terus. Nah, kalau teman-teman dari 5 latihan yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa melakoninya satu sampai jumlahnya 5, berarti teman-teman konsisten. Intinya di UKM Atletik ini harus konsisten. Nah, untuk kegiatan yang sudah dilakukan tahun ini adalah yang pertama kemarin ada Kejurda Jatim Open, kemudian yang kedua Pomprov, yang terakhir ini yang akan datang ini adalah Pomnas. Nah, kebetulan di Kejurda Jatim Open ini teman-teman ini tidak bisa di backup sama UKM ya, karena mereka mewakili daerahnya masing-masing. Tapi mereka masih mungkin masih membawa atribut UM ya, dan sempat berfoto di sana, jadi nanti bisa dilaporkan di Puspresma Atletik ya. Kemudian yang kedua di Pomprov itu dari tim Atletik UM itu kurang lebih menyumbangkan sekitar 12 medali. Wah, keren banget. Dan yang terakhir ini bonusnya ini dari Puspresma tim Atletik UM ini berhasil meloloskan 3 orang atlet untuk berangkat ke Pomnas, yaitu ada yang pertama ada Mas Devo Arya, itu angkatan 22, itu caburnya nomor lapangan itu lempar lembing sama lempar cakram. Terus yang kedua ada Mas Farel Wijayanto, itu angkatan 23, itu nomor caburnya itu ada lompat jauh sama lompat tinggi. Dan yang terakhir kebetulan ya ada saya kebetulan ada saya sebagai ketua, tapi ya alhamdulillah rezeki lolos di nomor 5000 meter putra. Dan untuk pelaksanaan Pomnasnya sendiri ini nanti bertempat di UNES di Universitas Negeri Semarang tanggal 21 September 2025 ini. Wih, berarti udah bentar lagi ya Mas ya? Bentar lagi, minggu depan. Keren banget. By the way, ngomong-ngomong tahun ini tuh ada program baru nggak sih, kayak sesuatu yang fresh, beda, atau kira-kira yang belum dilakuin di tahun-tahun sebelumnya? Kemungkinan ini, kami berencana mencoba event yang sekiranya tidak out of dari planning kami sebenarnya. Kami kan yang dari planning kami ini cuma 3, ada Kejurda, Pomprov, dan Pomnas. Nah, kami ini untuk tahun ini mencoba mengejar yang namanya invitasi atletik mahasiswa yang diselenggarakan Jakarta. Nah, kami sebenarnya ini
ingin berbondong-bondong bagaimana caranya agar kami ini bisa berangkat ke Jakarta, karena pengalaman di daerah Jawa Timur itu kalau menurut saya untuk UKM ini sudah cukup mumpuni ya. Nah, akan tapi kami belum punya ini pengalaman di barat. Nanti kemungkinan kami akan memaksimalkan mungkin bagaimana agar kami bisa mendapat kepercayaan dari fakultas maupun universitas untuk berangkat ke invitasi atletik mahasiswa yang ada di Jakarta. Wah, keren banget. Terus organisasi itu kan nggak cuma soal program ya Mas, tapi juga soal kekompakan. Gimana sih caranya Puspresma Atletik itu bikin semua anggotanya tuh kompak dan solid kayak keluarga? Sebenarnya kalau bicara tentang keluargaan itu memang agak susah di organisasi. Soalnya kan keluarga mereka kan nggak di sini, keluarga mereka kan di rumah. Iya, Keluarganya di rumah. Ya, akan tapi secara tidak langsung paling nggak dari presentasi 100% mereka masih 50% mencurahkan rasa kekeluargaan mereka terhadap suatu bidang yang mereka tekuni. Nah, secara tidak langsung kekeluargaan di dalam UKM Atletik itu terbina ketika mereka itu menjalani latihan. Misal ada temannya yang kram, tiba-tiba dia bantuin dia relaksasi kaki dia agar nggak jadi kram. Secara tidak langsung kan itu udah ada empati kan buat nolong. Secara tidak langsung itu kan juga udah membuat bonding ya. Nah, bonding kekeluargaan antara satu sama lain. Terus kan tadi Mas Afan udah spill dikit-dikit nih tentang prestasi Puspresma Atletik sendiri. Bisa nggak sih Mas ceritain lagi tentang prestasi yang udah dicapai sama Puspresma Atletik selama ini, kayak pencapaian yang bikin semua anggota tuh kayak wah keren banget nih. Terkait dengan pencapaian, intinya semua pencapaian yang ada di UKM Atletik itu pastinya bikin bangga. Nah, karena apa? Karena di UKM Atletik ini tidak hanya memadai untuk anak-anak yang sudah terlatih, akan tapi juga memadai anak-anak yang dimulai dari nol. Nah, makanya kenapa kok saya bilang semua prestasi itu bisa bikin bangga di Puspresma itu. Karena apa? Karena dia itu udah mau ikut UKM itu berarti tanda dia udah mau berubah. Nah, apalagi nanti dia sampai juara. Walaupun juaranya di tingkat anggap aja yang kecil-kecilan, itu udah membuat satu keluarga di UKM itu udah bangga karena dia ini udah bisa melampaui batas dari yang dia awalnya tidak bisa jadi bisa kayak gitu. Oke, terus by the way buat teman-teman yang dengerin dan mau join ke Puspresma Atletik tuh kira-kira ada syarat khusus nggak sih Mas? Terus mungkin boleh sekalian dipromosiin nih biar teman-teman bisa follow akun sosmednya. Sebenarnya nggak ada syarat yang mulu-mulu ya terkait dengan buat gabung UKM Atletik ini. Yang penting itu cuma satu, konsisten aja. Terus yang kedua kalian mau datang, wis itu aja syaratnya buat gabung ke UKM Atletik UM. Nah, UKM Atletik UM ini juga tidak seperti yang saya sebutkan tadi, nggak membatasi antara yang terlatih sama yang tidak terlatih. Intinya kami saling mendukung satu sama lain buat mewadai, memfasilitasi kalian untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Wah, keren banget ya teman-teman. Mungkin ini terakhir nih, last but not least, boleh banget kasih kesan dan pesan selama jadi bagian dari Puspresma Atletik plus closing statement buat nutup obrolan kita hari ini. Jadi kesan pesannya selama di UKM Atletik UM ini intinya yang jelas itu capek. Pasti terbantai sama program-programnya. Terbantai sama latihannya, terus apalagi kan kita mahasiswa nih harus pinter-pinter bagi proporsi antara latihan sama kuliah. Intinya tidak ada yang boleh dikorbankan, tapi selama saya menekuni ini kan secara langsung ada perubahan nih dari diri saya maupun dari diri teman-teman, mulai dari perubahan yang seperti saya sebutkan tadi, yang dari tidak bisa jadi bisa, dari yang tidak berprestasi sampai berprestasi. Nah, disitulah letak asiknya ini bergelut di UKM Atletik. Intinya kesan dan pesannya di Atletik ini lebih ke seru dan seru. Intinya seru banget pokoknya di UKM Atletik UM. Nah, dan jangan lupa buat teman-teman follow simple aja namanya di Instagram yaitu @UKM_Atletik_UM. Udah itu simple, nggak usah ribet-ribet, nggak usah cari UKM Atletik kampus mana, cari aja UKM Atletik UM. Nanti saya tunggu kehadirannya dan selamat bergabung dan selamat bersenang-senang
Dan intinya semoga terbantai di UKM Atletik UM. Terima kasih. Oke, wah seru banget ya obrolan kita hari ini. Banyak banget insight dan cerita seru yang bisa kita ambil dari pengalaman Mas Afan. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi semangat buat teman-teman semua supaya lebih aktif, produktif, dan pastinya berprestasi bareng Puspresma. Oke deh, segitu dulu episode Tama Tanya-Tanya Puspresma FIK kali ini. Jangan lupa dengerin terus episode selanjutnya karena bakal ada cerita inspiratif lainnya. See you guys!